Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kamu yang lagi mampir di channel ini pada sehat semuanya kan ya? Alhamdulillah, dan saya juga lagi sehat-sehat aja di sini. BTW pernah dengar nggak sih? Ada pepatah yang mengatakan banyak temen, banyak rejeki. Sebenarnya ada benernya sih, karena ketika kita punya banyak temen, kita bisa mendapatkan berbagai informasi soal pekerjaan, keuangan, peluang usaha, networking, kesehatan, dan masih banyak lagi. Cuma dengan catatan temennya yang beneran temen ya. Beda cerita kalau temennya tuh temen-temen yang model toxic. Kira-kira apa jadinya ya? Nah, di channelnya Miki kali ini kita mau sedikit ngomongin soal toxic friend. Apa itu toxic friend? Dan seperti apa ciri-cirinya? Terus baiknya gimana ya ngadepin toxic friend? Yuk, simak terus sampai habis ya. Toxic friend ini adalah istilah yang mengacu pada teman yang tidak mendukung dan juga memberikan kontribusi positif dalam hidup kita. Mereka itu selalu membawa efek negatif dalam kehidupan, kemudian mereka juga suka membuat kita stres dan makan hati. Seolah-olah dia adalah racun yang merusak kebahagiaan dan juga kesehatan mental. Nah, teman seperti ini nih yang sepertinya harus dihindari. Karena memang benar-benar nggak ada manfaatnya sama sekali gitu ya. Cenderung repotin malah. Nah, kalau kamu punya toxic friend, segera menjauh dari mereka. Namun, sebelum menjauh dari mereka, justru kita harus tahu dulu, dia termasuk toxic friend atau enggak. Lantas, apa sih ciri-ciri dari toxic friend? Oke, yang pertama adalah drama. Toxic friend akan membuat kita merasa kesulitan untuk berada di dekatnya. Dan kadang dia akan bersikap dingin, kadang dia bersikap hangat sesuai dengan tujuan mereka gitu ya, dan susah ditebak. Kita juga bakal susah untuk memprediksi suasana hatinya, dan kita perlu kehati-hatian dalam berbicara dan juga bertindak bersamanya. Toxic friend ini biasanya memunculkan drama antara kita dengan orang-orang di sekitar. Dan ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, seorang teman yang toksik dapat menimbulkan kekacauan dengan melakukan hal-hal seperti konflik yang tanpa alasan yang jelas dan dia menikmatinya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bikin capek fisik dan mental. Rasa stres dan cemas kadang mulai muncul ketika kita bersama dirinya dan kita juga akan merasa lebih rentan sakit atau mengalami nyeri di tubuh karena stres yang berlebih. Jadi bawaannya tubuh kita akan memiliki banyak informasi tentang seberapa nyaman kita merasa dengan orang tersebut. Apakah kita bakal tegang dan juga gelisah atau santai? Atau justru malah tambah semangat gitu kan. Nah, pikirkan tentang reaksi fisik dan emosi yang bakal kita miliki ketika ada dia. Kadang-kadang ada loh, kita ketika didatengin temen, ya kok dia datang sih, mau nolak nggak enak gitu ya, mau ngobrol juga nggak terlalu kepengen, pokoknya jatuhnya kita tuh kayak nggak nyaman gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mereka tidak mau disalahkan, playing victim ya. Jadi, ego mereka ini sangat tinggi, dan mereka merasa bahwa hidupnya lah yang paling berat. Apapun yang terjadi disebabkan oleh teman-temannya atau orang-orang yang di sekitarnya, bukan dirinya gitu ya. Mereka nggak pernah yang namanya introspeksi dulu kayak kenapa dia digituin, kenapa dia nggak punya teman, kenapa dia nggak diajak gitu ya, kenapa circle-nya pada ngejauh, kenapa ini, kenapa itu gitu ya. Bawaannya orang lain terus yang salah. Kemudian ciri berikutnya adalah suka gibah. Hati-hati ya dengan teman yang suka gibah, suka bergosip. Karena selain merupakan indikasi dari toxic friend, teman yang suka menggunjingi orang lain juga berpotensi untuk membicarakan kita tanpa sepengetahuan. Atau mungkin mereka sebenarnya nggak ngegosip gitu ya tentang orang lain, tapi mereka kayak terlalu kritis ketika membicarakannya. Atau berasa kayak kelihatan banget cemburu gitu, licik. Dan kemungkinan suatu hari dia juga akan melakukan hal tersebut pada kita. Kayak misalnya lagi gibah nih, wah dia ternyata begini, dia ternyata begitu. Kita mana tahu ketika dia sama orang lain, justru yang dia bicarakan ternyata adalah kita.
Saya juga pernah ngalamin gitu kan. Saya punya temen, saya pikir gitu kan, wah dia kalau lagi sama saya ngobrolin ini, ngobrolin itu, ngomongin siapa gitu ya. Dan ternyata ketika dia sama temen saya yang lainnya, itu ternyata juga ngobrolin saya. Abis itu stop, males saya kalau deket-deket sama dia. Bukan males yang ngejauh ya, lebih ke ngobrolin hal-hal yang gak penting gitu. Karena takutnya yaitu dia, nanti saya takut kelepasan, kemudian nanti ujung-ujungnya digoreng gitu ya. Jadi omongan yang dibumbuin segala macem, jatuhnya malah bahaya, ya kan? Berikutnya adalah kita nggak bisa jadi diri sendiri ketika di depan mereka. Jadi kita tuh semacam kayak ada perasaan takut untuk dijudge sama mereka, dan kita juga nggak bisa lepas kalau ada mereka. Kita biasanya sekedar mengikuti apa yang mereka mau. Jadi kalau misalnya mereka datang ke kita atau kita lagi ngumpul sama mereka, kita kayak ya udahlah gitu kan. Terserah mau kayak apa gitu. Yang penting kita kayak lebih cari aman, nggak bebas berekspresi, nggak bisa menunjukkan kegilaan kita, nggak bisa menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Punya teman yang seperti itu? Saya juga punya loh. Dalam artian saya punya teman yang ketika ada dia, saya malas untuk mengeluarkan apa yang merupakan jati diri saya. Kemudian yang biasanya saya nggak pernah jaim, saya biasanya nyablak segala macam, tapi kalau ada dia cenderung yang cari aman, cenderung yang baik-baik aja gitu ya. Nanti takutnya ketika dia tahu saya yang asli, malah jatuhnya malah dia cenderung ngebully, atau dia cenderung yang iya apaan sih, atau dia seolah-olah baik-baik aja, tapi ketika dia sama orang lain dia ngegunjingin kekurangan kita. Itu nggak enaknya ya. Makanya cenderung ketika kita ada mereka kayak berasa cari aman gitu, jadi orang biasa aja. Ya nggak apa-apa sih jadi orang biasa, cuma ketika kita bebas menjadi diri sendiri rasanya seru ya. Apalagi kalau kita udah sama temen yang bener-bener satu frekuensi, itu rasanya kita mau jungkir balik, kita mau ngangkang, kita mau salto, kita mau teriak, kayak bebas aja gitu, ya nggak? Kemudian tanda berikutnya adalah dia selalu memprioritaskan dirinya sendiri. Toxic friend hanya akan membicarakan mengenai dirinya sendiri, keluh kesahnya, dan juga pencapaiannya. Dia kayak nggak pernah mendengarkan kesulitan yang kita alami gitu, ataupun menghargai pencapaian kita. Mereka lebih suka membicarakan pencapaiannya dan tidak peduli dengan apa yang temannya dapatkan. Misalnya nih, dia bawaannya kalau lagi sama kita curhat terus, ngomong terus, bawaannya pengen didengerin terus. Tapi habis itu kayak nggak nanya balik, kalau kamu gimana? Atau kalau kamu sendiri lagi ada masalah nggak? Atau kamu lagi baik-baik aja kan? Atau selamat ya, kamu udah begini dan begitu. Jadi berasa ketika kita ngobrol tuh kayak semuanya tentang dia, pekerjaan dia, hobinya dia, pencapaian dia. Dan ya nggak apa-apa juga sih, cuma kadang-kadang ini orang kok nggak peka banget gitu ya. Padahal saya juga pengen loh didengerin gitu, tapi belum apa-apa, belum cerita, udah dilanjut dengan cerita yang lain. Nah, yang kayak gini-gini nih, toxic banget. Kemudian ciri berikutnya adalah dia hanya memanfaatkan kita. Jadi dia itu baik kalau ada maunya. Pernah nggak ketika kamu punya temen, dia itu munculnya ketika lagi butuh doang? Ini adalah salah satu ciri temen yang toxic. Toxic friend hanya datang ke kita biasanya ya ketika mereka lagi butuh sesuatu, lagi butuh bantuan, atau lagi ada maunya. Habis itu ya udah, bye gitu ya. Mereka juga cenderung bodoh amat dengan kita, nggak kepikiran kita gimana, lagi ada masalah apa, lagi butuh bantuan apa, dan lain-lain. Kita sebenarnya sadar sih kalau ada orang-orang seperti ini, cuman ya kita kayak ya udahlah cukup tahu aja gitu ya. Atau mungkin ada nih ya temen yang jarang nanyain kabar, jarang main bareng, sekalinya nongol, basa-basi kesini dan kesitu, tau-taunya minjem duit. Udah deh, ini juga termasuk kategori toxic friend ya. Enak aja, nggak pernah main bareng, nggak pernah nanya kabar, nggak pernah ngajak ngobrol, sekalinya say hello, minjem duit. Sorry. Kemudian, ciri berikutnya adalah kita tidak bisa percaya atau mengandalkan mereka. Salah satu manfaat terbesar dari persahabatan adalah mengetahui bahwa sahabat akan ada ketika kita lagi benar-benar membutuhkannya. Namun, seorang teman yang toksik mungkin tidak bisa memenuhinya. Bahkan, sebenarnya kita tahu
ada mereka gitu ya. Cuman kita kayak enggan, enggak deh, mendingan kayak yang lain aja. Atau nggak mau takutnya nanti begini dan begitu gitu kan. Pernah punya temen yang kayak gini, jadi berasa temen sih, cuma ketika kita kayak mau mempercayakan sesuatu atau mau mengandalkannya, kayaknya nggak dulu deh. Ya udahlah, ujung-ujungnya dihadapin sendiri, dipendem sendiri, dan juga dirasain sendiri. Kemudian ciri berikutnya adalah toxic friend akan membuat kita terjebak dalam masalah. Ketika kita mempunyai teman yang suka petualangan dan juga hal-hal yang mendebarkan, atau hal-hal baru, hal-hal seru, hal-hal yang mungkin belum pernah kita coba, ya seru juga gitu ya. Tetapi ketika kita harus berhadapan dengan orang yang justru malah menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang buruk, ya mendingan hindari gitu kan. Misalnya kita nggak minum alkohol nih, justru dia malah seolah-olah kalau ngajak kita main larinya ke situ. Woi, yuk nyoba ini yuk, nyoba itu yuk. Itu tuh yang kudu dihindari. Ketika kita bertemu dengan teman yang toksik, kita memang cenderung merasa lelah dan juga berat hati, berasa kayak mau nolak, bingung gimana caranya, mau ikut tapi kita ya udah parno duluan gitu ya, takutnya nanti begini dan begitu. Atau ketika kita lagi bareng sama mereka, bawaannya kayak sekedar ya udahlah dengerin aja, terserah mereka mau cerita apa, yang penting kita cari aman hanya dengan mendengarkan, sesekali juga kasih komentar gitu. Kalau untuk cerita balik kayaknya nggak dulu deh. Ya, toxic friend akan membuat kita mempertanyakan identitas dan harga diri kita dan merusak rasa percaya diri kita. Ya, toxic friend akan lebih senang memanfaatkan kita daripada melakukan sesuatu buat kita. Lantas, bagaimana cara mengatasi ketika di sekitar kita ada toxic friend? Langkah yang paling utama adalah mengeluarkan teman seperti ini dari hidup kita. Kasih jarak dengan teman yang toxic ini secara emosional gitu ya. Hindari membicarakan hal-hal yang pribadi, hal-hal yang private dengan dia, dan kita juga tidak perlu terlalu terlibat terlalu jauh dalam kehidupannya. Kita bisa menyibukkan diri dengan hal-hal lain yang bisa membuat alasan untuk membuat kita tidak bisa bertemu dengannya. Pelan tapi pasti, pokoknya jauh-jauh dari yang namanya toxic friend. Kurangi komunikasi, kalau misalnya sebelumnya kita chatting setiap hari, tiap saat gitu ya. Kurang-kurangilah ya, pelan-pelan, jangan kelihatan banget. Atau kalau enggak, coba deh utarakan keresahan kamu. Kalau misalnya kamu berani loh ya, kalau misalnya kamu tuh nggak nyaman dengan perilaku dia, kamu tuh nggak nyaman dengan sikap dia, ini dan itu gitu. Nah, kalau dianya tetap bebal, ya udah, memang mau nggak mau kita harus jauhi pelan-pelan. Ingat ya, menjauhi dalam hal ini bukan berarti kita itu membenci, tapi lebih ke menjaga secara emosional agar kita tidak terlalu dekat. Karena yaitu dia, akan ada bahaya-bahaya yang mengintai kalau kita terlalu dekat, kemudian kita membicarakan hal-hal yang private, ujung-ujungnya digoreng sama dia, ujung-ujungnya dimanfaatkan, atau mungkin bisa jadi ketika kita sudah mempercayakan segala sesuatunya, dikit-dikit cerita, tapi dia sama sekali nggak pernah peduli, itu malah bikin enek sendiri ya. Jadi intinya adalah udah deh, mendingan cari aman jauh-jauh dari teman yang toksik. Ya, kita bisa bersosialisasi dan juga beraktivitas dengan teman selama mereka bisa membangun dan juga memberikan dampak positif buat hidup kita. Tapi kalau misalnya kita berhubungan dengan teman-teman yang ujung-ujungnya adalah selalu ngerepotin kita gitu kan, ya buat apa? Nah, kalau kamu mengalami kesulitan untuk mengatasi atau melepaskan diri dari teman-teman seperti itu, coba deh kamu ceritain dulu ke teman terdekat, siapa tahu mereka bisa bantu gitu ya. Atau kalau enggak, kamu juga bisa berkonsultasi dengan psikiater, psikolog, atau konselor. Siapa tahu juga mereka bisa bantu dan punya solusinya. Kamu pernah ngalamin? Kamu pengen cerita-cerita? Mau sharing? Boleh, silahkan ya. Kamu bisa lanjut ke kolom komentar. Atau kalau misalnya mau sharing secara personal, juga boleh kok. Oke, sepertinya sampai di sini dulu ya sharing kita tentang ciri-ciri teman yang toksik dan bagaimana cara mengatasinya, cara menghadapinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf kalau sekiranya ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan ya. Sampai jumpa di sharing-sharing selanjutnya dan bye!